Kata baperan ini sekarang jadi alasan orang buat nggak berempati. Kemampuan merasakan yang orang lain rasakan itu jadi tumpul. Makanya batas antara wajar sama udah keterlaluan itu jadi semu. Nanti kalau ditegur mereka cuma jawab, baperan lu, ya nggak? Enteng bener ngomong baperan. Emang kalau itu kejadian di mereka nggak akan tersinggung, ya kan? But what if that is true? Gimana kalau ternyata beneran kamu emang baperan? Taunya dari mana? Coba jawab. Apakah kamu orang yang overthinking, moody, punya anxiety, gampang mikir negatif, suka konten-konten inspirasi, motivasi, atau baca-baca quotes, lebih nyaman dengan kesendirian, terganggu sama cahaya yang terlalu terang, nggak suka suara yang terlalu bising? Kalau ada 5 aja dari semua yang disebutin, berarti kamu emang baperan. Tapi baperan kan cuma istilah. Dari kata baper, bawa perasaan. Kalau kamu search di KBBI, baper itu artinya perasaan berlebihan atau sensitif dalam menanggapi suatu hal. Dengan kata lain, orang yang baperan adalah mereka yang memiliki emosional kuat, mudah terbawa perasaan, dan gampang tersentuh suatu hal. Di psikologi, orang-orang semacam ini disebut HSP, atau Highly Sensitive Person. Kepribadian orang dengan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Sensitif ke apa? Ya apa aja. Apa aja tuh maksudnya ya beneran apa aja. Contoh, ada orang ngomong, wih kemana aja nih? Tumben. Tanggapan orang umumnya ya biasa aja kan, cuma basa-basi biasa. Kalau HSP itu bisa sampai mikir apa ya maksudnya nanya gitu? Kenapa ada kata tumben di situ? Kepikir intonasi bicaranya, gestur tubuhnya, sikon ketika dia ngomong, apa yang dia pakai, banyak lah. They're sensitive for basically everything. Menariknya lagi, penelitian mengungkapkan 15-20% orang di dunia ini ternyata tergolong HSP. Jadi bisa dikatakan HSP itu hal yang normal dan biasa. Bahkan saking biasanya, beberapa ahli mengatakan HSP ini sebagai ciri kepribadian. Kalau ditanya baik apa buruk, ya kembali ke orangnya. Menurut saya sih, bersyukurlah kalau kamu tergolong HSP. Cause it's your superpower. Jelas, kamu lebih peka dari orang pada umumnya. Intuisimu kuat, empatimu tinggi, gampang introspeksi diri. Gak semua orang bisa kan? But then again, setiap kekuatan punya kelemahan. Setiap kelebihan punya kekurangan. Vice versa. Kalau kamu gunain sensitivitasmu itu berlebihan, yang terjadi apa? Oversensitive. Semua hal seakan jadi berkaitan sama kamu. Orang pasang status, kamu kira nyindir. Orang ngomong apa, kamu pikirin. Orang curhat masalahnya cuma karena pengen didengerin. Kamu ngerasa harus nyelesain. Makanya kadang orang-orang HSP itu berakhir dengan menjadi people pleaser. Yes man, hidupnya untuk menyenangkan orang lain. Gimana? Ngerasa relate nggak? Kalau kamu ngerasa apa yang kita obrolin ini gue banget dan pengen belajar mengendalikan itu, coba 4 hal ini. Step pertama yang sangat-sangat penting adalah tentukan prioritasmu. Kamu harus tahu, yang kamu pengenin di hidup ini tuh apa? Tiap orang punya dong, harapan, cita-cita, impian. Kayak, gue pengen bahagiain orang tua gue, atau gue pengen usaha gue sukses, gue pengen ngumpulin duit biar suatu saat bisa traveling, perjalanan ke barat mencari whatever there is. Sekalipun kamu bilang, enggak bro, gue gak punya cita-cita, udah santai aja ngalir, hidup ini kan nunggu mati. But still, that is your purpose. Tujuanmu ya santai nunggu mati itu. Kenapa kamu harus tahu tujuanmu? Karena dari situlah kamu tahu mau kemana dan harus ngapain. Fokuslah hanya ke hal-hal yang mengantarkanmu ke tujuanmu. Itu yang jadi prioritasmu. Sisanya gak penting, gak perlu kamu pikirin. Ingat baik-baik, prioritasmu. Ya, pakai ini buat pedomanmu ke step-step berikutnya. Kalau ada perkataan, perbuatan, atau hal-hal yang bikin kamu emosi, entah marah, sedih, kecewa, tahan dulu. Jangan bereaksi. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Dengan kamu bisa nahan untuk nggak bereaksi, kamu sama aja ngasih ruang buat otakmu berpikir. Ngasih waktu buat ngendaliin emosimu. Ngasih kesempatan biar kamu nggak bertindak konyol karena gegabah ngambil keputusan. Masih inget poin pertama tadi kan? Prioritas. Kalau kamu udah nahan reaksimu, selanjutnya kamu bisa filter sesuai prioritasmu. Mulai pilih-pilih tuh. Ini perlu nggak? Penting nggak? Bisa bikin gue lebih deket sama tujuan gue nggak? Kalau jawabannya enggak, ya udah, cuekin aja. Nggak usah dipikirin. Kadang di hidup ini, kita nggak bisa milih apa yang mau kita lihat dan kita dengar. Karena ngalir gitu aja kan. It's okay, kamu lihat, kamu dengar, tapi kan nggak harus peduli. Sekali lagi ya, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kamu nggak harus peduli. Kadang yang membunuh manusia itu bukan usia, bukan senjata, bukan juga penyakitnya. Manusia bisa mati karena prasangkanya sendiri. Bawa pikiran negatif kemana-mana tuh kayak minum pil bego tiap hari. Tahu kan pil bego? Pil yang dibeli orang-orang bego buat kabur dari kebegoan-kebegoan yang dihasilkan dari kebegoan dia sendiri. Which is berujung ke hal-hal yang lebih bego lagi. Anyway, prasangka juga gitu. Menggerogoti kewarasanmu pelan-pelan, tapi pasti. Mungkin nggak langsung kerasa, tapi jelas hidupmu nggak bakal bahagia. Apalagi buat orang-orang HSP. Wah,
it's a nightmare. Hidupnya penuh jangan-jangan. Kebayang nggak? Teman nggak sengaja ketemuan, makan-makan, posting story, kamu lihat terus kepikiran. Kok nggak ngajak-ngajak gue? Jangan-jangan. Nah, orang lagi diskusi ketawa ke TV nggak sengaja ngeliatin kamu terus kamu kepikiran. Kok ngeliatin gue? Jangan-jangan. Nah, temen punya urusan pribadi lagi nggak pengen diganggu, telepon sama chatmu dicuekin, kamu kepikiran. Kok nggak nanggepin gue? Jangan-jangan. Stop it. Buang, hilangkan perasaan kamu. Gimana caranya? Kamu punya 3 opsi. Pertama, tanamkan di pikiranmu kalau semua yang terjadi nggak selalu tentang kamu. 2, switch perspektif. Ganti sudut pandangmu. 3, cari sisi positifnya. Pakai 3 opsi ini setiap kali perasaan kamu muncul. Oh, temen gue lagi makan-makan, mereka happy. Gue sebagai temen juga happy. Komen ah, wah seru nih. Kapan kita bertiga makan-makan? Selesai. Oh, yang ngeliatin gue sambil ketawa ke TV itu paling gak sengaja. Senyumin aja ah, siapa tahu balik senyum. Selesai. Oh, temen gue lagi gak bales chat, telepon juga gak diangkat. Mungkin lagi sibuk. Gue kalau jadi dia juga gak konsen kalau diteleponin mulu. Antar kalau udah kondusif juga ngabarin. Selesai. Step terakhir ini saya jamin sebenarnya banyak orang yang udah ngerti, tapi belum benar-benar paham. Kalau dibahas biasanya respon orang kayak, gitu ya? Iya juga ya. Kita coba ya, tanggapanmu gimana nanti komen deh. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi ketersinggungan, itu bisa dengan menolak hoax dan menerima fakta. Gini, misal kamu cowok dan tinggimu 155 cm, rambutmu keriting, kamu jarang mandi. Terus kamu dikatain, udah pendek, keriting, dekil, mandi sono. Pertanyaan saya, kamu tersinggung nggak? Kalau tersinggung, apa yang bikin kamu tersinggung? For your information, tinggi rata-rata cowok Indonesia itu kira-kira 165 sampai 166 cm. Kalau tinggimu di bawah itu, berarti emang tergolong pendek. Rambutmu keriting, badanmu dekil karena jarang mandi. Pendek, keriting, dekil. Fakta. Lagi ya, misal kamu cewek, badanmu gemuk, mukamu jerawatan, kulitmu sawo mateng, terus dikatain, diet dong, gemuk gitu. Rajin cuci muka biar gak jerawatan, pakai lotion biar gak makin hitam tuh kulit. Gemuk, hitam, jerawatan. Fakta. So what? Maksudnya kalau yang disampaikan itu kebenaran dan kenyataan, kenapa tersinggung? Dan kalaupun gak bener dan gak nyata, ya kenapa tersinggung? Nanti pasti ada yang komen, gue gak tersinggung faktanya bang, gue tersinggung cara penyampaiannya. You know what? Banyak hal-hal di dunia ini terjadi di luar kendalimu. Gak bisa kamu kontrol. Kamu gak bisa maksain orang buat nerima idemu. Kamu gak bisa ngatur orang buat nurutin kemauanmu. Kamu gak bisa bikin semua orang suka sama kamu. Gak bisa. Itu di luar kendalimu. And that's the truth. Tapi, kamu masih punya kendali atas dirimu. Emang sih, kamu gak bisa ngebungkam atau nampol setiap mulut yang nyakitin. Atau jempol-jempol penuh fitnah itu kamu potekin satu-satu. Minimal biar kesleo lah. Terus ngetiknya pakai apa kayak terserah. Tapi, kamu masih bisa memilih tutup kuping. Atau blok. Hapus. Skip sesuatu yang gak kamu suka. It's your choice. Fokus aja ke sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Ya dirimu sendiri. Ketemu sesuatu yang gak kamu suka, kamu bisa pergi. Dengar sesuatu yang gak kamu suka, kamu gak harus peduli. Lihat konten bermutu, bisa di-subscribe. Kalau yang gak bermutu, bisa di-skip. Ya kan? It's totally your choice. Terserah kamu gimana nyikapinya. Terakhir, ini penting nih. Gak banyak orang sadar. Tapi kalau kamu bisa paham, you're one of a kind. Sebenarnya, kamu sakit hati dan merasa tersinggung, itu karena kamu mengizinkan sikap dan perkataan orang itu menyakitimu. Kamu akan selalu baperan dan gampang tersinggung selama kamu mengizinkan sikap dan perkataan orang menyinggungmu. Kalau itu dibiarkan terus terjadi, berarti kamu mengizinkan orang lain mengontrol dirimu dan mengendalikan perasaanmu. And that is a complete disaster. Semoga bermanfaat and see ya.